Selamat siang semua. Selamat siang. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita bersama, sebenarnya kegiatan Kombel ini kita laksanakan di setiap tanggal 17. Tetapi karena banyak kegiatan yang kita laksanakan di bulan Agustus ini, makanya kita molor-molor hari ini baru kita mulai. Walaupun sedikit, tetapi kita harus melaksanakan kegiatan ini karena kita sudah sepakat untuk melaksanakan kegiatan Kombel atau komunitas belajar ini. Jadi dengan adanya komunitas belajar ini, kita diberikan beberapa pelajaran katakanlah seperti itu untuk meningkatkan kompetensi atau meningkatkan wawasan kita. Sebenarnya komunitas ini baik. Kenapa sering kita nonton di PNN itu juga sebenarnya satu komunitas. Kenapa kita harus melihat hal-hal seperti itu? Hal-hal itu juga merupakan satu motivasi untuk kita bagaimana kita membuat sesuatu untuk diri kita sendiri. Kemudian setelah kita tahu, kita transfer kepada yang lain. Bukan hanya kepada kita punya Kombel saja, mungkin ada beberapa kita dari sini, orang-orang dari luar sudah memakai. Ada kita sendiri di dalam kita punya kompleks, kita tidak pakai. Orang lain minta bantuan kepada mereka untuk memberikan beberapa materi atau beberapa pelajaran penting di luar sana. Kenapa kita tidak membuat sendiri? Sedangkan kita punya orang sendiri. Kombel ini sebenarnya bagus untuk kita. Ke depan, kami sudah ada komunitas sendiri, kami sebuah kita punya sekolah sendiri. Kenapa kita cari di luar? Jadi Pak Paul sebagai narasumber juga sebagai salah satu orang yang dipakai di Melaka ini sebenarnya. Bahkan bukan hanya di Melaka, di NTT ini juga. Kita punya orangnya, kenapa kita tidak mau buat sendiri? Jadi hari ini mulai hari pertama dan kita mulai sudah punya kegiatan komunitas. Ada beberapa nanti kalau beberapa yang itu, tetapi nanti ke depan mungkin ada yang mau masuk sebagai admin atau apa. Ini silakan bisa masuk mereka kalau memang mereka mau. Tapi barang ini dari hati, kalau juga mau pasti saja bisa. Jadi mama hanya ini saja, hanya memberikan satu motivasi atau dorongan untuk kamu sehingga kamu bisa mengikuti kegiatan ini. Karena kegiatan ini baik untuk kamu. Macam kayak mama Dora ini masih 45 tahun sudah pensiun, tapi masih ingin tahu buat barang ini seperti apa. Kamu yang masih 20-an tahun, 30-an tahun lebih baik itu. Sehingga kalau kita di luar sana kita sudah tahu, oh kami punya itu sudah buat, kami di sekolah sudah buat, karena kami sering melakukan hal ini. Jadi mama tidak memperpanjang kata lagi, mama punya hanya ini, Pak Paul silakan melanjutkan kegiatan ini. Kemudian bulan depan juga, pokoknya seperti ini sudah. Kalau memang kegiatannya mau dilakukan pada tanggal 17, setiap tanggal 17. Ini apa yang kita sudah sepakati bersama, kita harus laksanakan. Jadi ini saja mama punya penyampaian dan tugas untuk Bapak Guru. Saya kembalikan kepada Pak Paul. Tepuk tangan dulu. Pak Kepala sebagai tanggung jawab dari kegiatan kita. Sebelum saya berbicara mungkin dari tempat ini minta kepada salah satu teman kita untuk pimpin kita dalam doa. Pak Abed, boleh persilakan. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan para Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih kepada Tuhan karena atas rahmat-Mu Engkau telah menyertai kami kembali di sini.
yang berkumpul dengan perempuan saat tidak kami bagi kami pada semua yang kita cintai pada hari ini juga dapat sesuai dengan rencana. Semoga kami melakukan kepadamu lewat kata Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Saya ini kalau teks dia masih dalam. Oke baik, nama kepala dan Pak Wakasek serta teman-teman yang lain, bahwa sudah sesuai dengan kita punya kesepakatan. Kita memang namanya komunitas belajar, tetapi setidaknya dari sini kita memiliki kesadaran bahwa kita harus terus belajar untuk mendapat banyak informasi. Jadi kita manfaatkan kita beberapa orang di sini yang punya rasa prihatin yang sama, punya rasa galau yang sama terkait dengan kita. Yang pertama, kemampuan diri kita. Setelah itu selanjutnya kita punya kemampuan diri bisa mengibaskan kepada teman-teman yang lain. Nah teman-teman, sesuai dengan janji kita waktu itu bahwa rencananya tepat tanggal 17, dan ini kita sedikit molor sampai hari ini tanggal 22 disebabkan ada tanggal 17 bertepatan dengan hari kemerdekaan, lanjutnya hari Minggu, Senin dan Selasa ada sedikit kegiatan yang tidak sempat tidak bisa ditunda, sehingga sampai hari ini baru kita laksanakan. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengindahkan undangan yang kemarin saya bagikan, sehingga hari ini kita bisa duduk bersama. Setidaknya tidak ada sesuatu hal yang luar biasa yang kita dapat hari ini, tetapi walaupun pembelajaran kecil itu bisa menjadi bekal kita untuk menerapkan sesuatu inovasi yang luar biasa di lingkungan sekolah kita. Teman-teman, tidak memperpanjang waktu lagi, mungkin izinkan saya pada hari ini menyampaikan materi tentang budaya positif. Dan kenapa saya pilih materi ini? Materi ini teman-teman setelah mengikuti pendidikan lumayan cukup bagus dan luar biasa, dan diwajibkan setidaknya kita semua di dalam lingkungan sekolah ini bisa terapkan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kenapa kita harus belajar budaya positif teman-teman? Karena kalau di sekolah kita ini, kalau budaya positifnya sudah terbentuk, anak-anak akan merasa nyaman, anak-anak akan merasa tenang, dia sadar diri untuk berbuat sesuatu itu tanpa paksaan. Ketika dia ada masalah juga dia bisa berbagi kepada guru. Ketika dia ada sesuatu yang dia inginkan pun dia bisa berbagi kepada guru karena dia tidak takut. Tetapi kalau kita dengan gaya kita, kenapa saya pilih materi, salah satunya belajar dari pengalaman kita selama ini teman-teman, bahwa siswa kita di sekolah ini dia akan tenang, akan diam kalau ada guru. Itu yang pertama. Tapi ketika guru bergeser sedikit, tidak jadi lagi. Itu pasti mereka ribut lagi. Yang kedua, banyak hukuman yang kita berikan. Terlambat ada sanksi segala macam, salah pakai seragam sanksi segala macam, tetapi tetap tidak menimbulkan efek jerah. Besok dia tetap pulang lagi. Sehingga kita belajar dalam materi ini, nanti diajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menyadarkan siswa, sehingga siswa itu dia buat sesuatu itu berdasarkan dia punya motivasi dari dalam diri, bahwa dia buat ini karena begini, bukan karena takut ada guru, atau bukan karena dia nanti dipuji orang-orang lain, tetapi dia buat karena memang dia mau buat barang ini sangat penting. Selain kepada murid juga kepada kita guru juga. Kita juga harus punya kesadaran, saya datang ke sekolah ini untuk apa? Kalau datang sekolah hanya karena diperintah melalui jadwal mengajar, diperintah melalui SK pembagian tugas, itu berarti bukan motivasi dari dalam, tapi itu motivasi eksternal. Jadi kita setidaknya kita guru, kalau lingkungan sekolah ini kalau mau benar-benar luar biasa, baik guru maupun siswa harus punya motivasi dari dalam. Baik teman-teman, itu hanya kalimat pembukaan. Nanti kita akan bedah lebih jauh lagi di dalam inti materi. Di tahap yang pertama teman-teman, izinkan saya menyampaikan tujuan kita punya belajar materi hari ini, bahwa yang pertama
kita dapat memahami disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, kita bisa paham teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, kita bisa belajar memahami kebutuhan dasar manusia. Terus ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol guru, dan ada segitiga restitusi. Dari beberapa materi ini teman-teman, kita bisa tahu posisi mana kita yang pas, yang harus pas untuk lakukan kepada siswa. Yang kedua, ketika siswa ada masalah, kita harus pakai cara apa. Terus yang berikut, ada motivasi, ada hukuman, ada penghargaan. Mana yang harus kita buat? Karena sadar tidak sadar kita pernah lakukan, tapi semoga setelah habis kegiatan ini kita bisa refleksi sendiri. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada inti materi yang nanti mungkin agak sedikit menuntut kita punya konsentrasi tinggi di tempat yang pertama, saya minta kita untuk melakukan ice breaking. Teman-teman, ice breaking di sini saya siapnya tidak dalam bentuk permainan, tetapi dalam bentuk kuis interaktif. Jadi dari sini saya minta teman-teman untuk keluarkan HP semua. Keluarkan HP yang ada data. HP tidak ada data tidak usah sudah. Karena kita sedikit dulu. Tapi tidak ada data pun kita jaringan di sekolah ada ya waktu. Jadi boleh Pak. Sudah ambil HP masuk di Google Chrome. Jadi teman-teman kalau belum pernah ikuti permainan ini, nanti nilai ini ada skornya ya. Skornya yang paling tinggi nanti urutan 1, 2, 3 nanti namanya muncul di layar. Untuk mau dapat skor tertinggi aturannya begini. Yang pertama harus menjawab soal dengan benar. Yang kedua, jika sama-sama benar tapi siapa yang tendes lebih dahulu dia pun skor lebih tinggi. Yang pertama mau dapat skor jawabannya harus benar. Yang kedua supaya nilainya tinggi benar tapi cepat. Ya. Jadi misalnya si A dengan si B nilainya beda apabila sama-sama benar tapi ada yang tekan lebih. Yang berikut harus konsentrasi. Jangan terkecoh. Pilihan opsi itu hanya warna. Jadi nanti munculnya di sini di Bapak Ibu tidak ada tulisan ya, hanya muncul warna nanti. Jadi lihat di layar, jawabannya di warna apa? Di Bapak Ibu punya HP tendes itu. Sudah paham? Misalnya A warna merah, B warna kuning. Bapak Ibu pilih A warna merah, berarti di HP situ tendes warna merah. Oke, kita coba nomor 1 ya. Oke, siap kita mulai. Belum mulai. Kalau jaringan yang melambat minta maaf, itu terlambat. Setiap soal waktunya cuma 20 detik. Satu soal waktunya 20 detik, siap sudah. Nomor 1. Tekan mulai kan? Ada soal ini, ada soal di sini nih. Hasil dari 5 kali 0 adalah lihat opsi di layar. Jawabannya warna apa? Teles 52 P. Soalnya di layar sih di depan. Apa ini? Nah, yang benar 7 orang. Wih, luar biasa sih. Masih membingungkan? Sudah dia pasang lagi. Di Bapak Ibu punya HP itu hanya muncul warna, tidak ada tulisan apa-apa. Tulisannya semuanya di atas, di HP. Sudah? Sudah paham? Oke, kita lihat dari 7 orang ini nilai tertingginya siapa? Maria Fatimah, Dimas. Agustin Mariance. Jadi 5 kali 0 itu jawabannya ya. Ini soalnya ada 10 nomor, nanti nilainya diakumulasi. Nilainya diakumulasi. Sudah bisa sudah paham? Nomor 2. Siap. Yes. Kasih besar, yang paling sana, ini tendes di sini.
sudah. Aduh ini kalau Datanya ini kaya. Ada yang berkecoh juga ini. Ada yang berkecoh. Jaringan. Jaringan. Sapunya lebih tinggi. Ini Sudah? posisi kelima ini. Oke, kita Bisa lihat nilai. masuknya. Oh, Iksi masih memimpin. Iksi, apa? Pak Apel. Oke, masih ada kebingungan tidak lagi toh? Konsentrasi. Nomor 3. Bisa duduk dulu kayak gini. Nomor 3 lanjut. Kayaknya sama diri, Sa. Boleh kalau di belakang tidak bisa lihat, bisa lihat. Depan lagi. Ada lawanan. Ada apa sih? Sebelum sampai soal ini kan saya sudah pesan, saya sudah ngasih. Ada 8 orang yang terkecoh. Si Agustin nomor 2 kita sudah mulai. Oke. Yang nama nomor untuk di sini berusaha. Masih ada 7 nomor. Soal berikut. Masih kuat sama. Itu apa? Saya mengertinya apa? Guru kan? Garu ini apa? Tanya guru. Astagfirullahaladzim, sampai jernih. Oh, sorry, salah ketik. Aduh, salah. Pak, kan Tidak ada yang benar. Jawabannya mendidik bukan ya. Yang bukan merupakan bagian dari posisi kontrol. Guru bisa itu. Nanti sudah Tapi itu terlalu bukan apa? Berarti ini diskualifikasi. Suruh lewat ini pakai pin. mendidik itu bukan. Itu bukan Pin posisi itu kontrol. pinjam itu di bawah. Ya, nanti sudah kita lihat. Aplikasi ke Google apa mana? Google. Oke, lanjut. Tanya itu pin. Nomor 7. Saya tiga kelas. Bukan, saya tiga kelas. Oke, lanjut. Sentri bayangkan. Masih salah kelas. Lanjut. Ada 4 orang yang benar mulai. Jawabannya adalah membuat rasa bersalah itu bukan segitiga. Iya. Setiap soal itu jadi bohong beda-beda. Jadi tidak selamanya kita di atas. Jadi berusaha. Nanti saja tidak apa-apa. Sudah? Siap? Nomor 8. Jika saudara tidak mau makan. Benar atau salah? Benar. Malah kan makan ya? Salah toh? Benar, betul. Satu orang yang jauh satu. Cari sampai dapat ini. Salah.
ya. Lihat dulu. Ini 13 orang benar, tetapi bobot nilainya beda-beda. Tergantung siapa yang lebih cepat. Iya, itu sudah. Ah, ini trauma lu deh. Ini. Berikut kayaknya benar salah lagi konsentrasi. Oke. Oh, ini dibaca. Oh ini pilih Anda. No, that's hard. Oh, saya tahu ini. Harus tidak. XL. Sampai ukuran XL. Apa XL? Sudah? Oke. Ibu Meli naik. Baik. Kembali. Nomor terakhir. Nomor terakhir itu penentunya mana? Tiga. Ayo, tapi Tadi saya kesel sampai nih. Ini yang Ay, kalau salah sih ya, ini. Yang benar satu orang. Diberi kasih sayang. Diberi kasih sayang itu bukan motivasi tapi motivasi. Oh, yang bukan. Nanti saya kalau kita pelajari. Ayo. Terakhir sudah selesai. 10 aja. Podium 1, 2, 3. Urutan ketiga. Meli. Urutan kedua. Urutan yang pertama adalah kita saksikan. Urutan yang minus urutan kelima. Lemorai. Nanti aja setelah kalian pelanggaran baru kita kasih. Oke baik, terima kasih teman-teman semua untuk partisipasi dari kegiatan ini. Ini ice cream. Sebenarnya hanya 5 nomor saja supaya kita jangan lama-lama di sini. Tetapi karena hal baru, di samping teman-teman lakukan, harapan saya mari harus belajar buat bareng ini. Karena suatu saat jika pembelajaran berbasis terintegrasi teknologi, teman, kita tidak menutup kemungkinan 5-10 tahun anak-anak akan bawa HP ke sekolah. Bisa terapkan permainan ini di dalam kelas sebelum memulai pembelajaran. Karena apa? Tujuan ice breaking adalah untuk mengembalikan fokus anak ke pembelajaran. Anak-anak sementara istirahat datang, kalau kita langsung bilang matematika, dia ada lompat lari-lari di lapangan, atau matematika dia mau. Jadi kita harus buat ice breaking supaya dia punya fokus kembali kepada pembelajaran. Oke baik teman-teman, kita lanjut, kita masuk pada materi ya. Nanti coba semoga ke depan saya bisa imbaskan ini bagaimana buat tahun ini untuk teman-teman sekalian sehingga bisa patuh. Baik teman-teman, kita masuk pada materi. Sebelum kita masuk pada materi lebih jauh, ada pertanyaan pemantik seperti ini. Teman-teman bisa masuk pada. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini tidak akan jawab dalam hati saja. Atau boleh ada yang mau bersuara sebentar. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak?
Nanti sebentar baru kita lihat. Sekarang refleksikan berdasarkan yang terjadi selama ini di dalam kelas. Oke, baik Bapak Ibu. Hari ini kita belajar konsep inti budaya positif. Ada 6 materi. Kalau 6 materi ini Bapak Ibu kalau kita kuasai baik-baik, semoga kita punya lingkungan sekolah ini sudah menerapkan disiplin positif yang kita harapkan. Tapi namanya mengubah perilaku manusia itu tidak segampang membalikkan telapak tangan Bapak Ibu. Kami yang sementara ikuti pendidikan ini, kita tidak bisa ngotot bila ini hari pendidikan lalu besok buat supaya jadi. Memang tidak bisa. Mengubah perilaku orang itu pelan-pelan. Yang penting secara terus-menerus digaungkan. Jangan stop. Kalau stop itu otomatis macet. Tapi pelan-pelan kita omong-omong terus, semoga bisa berubah. Baik, budaya positif itu ada teori dari Dr. William Glasser. Ada beberapa materi yang tadi itu, saya nanti baru menjelaskan satu-satu. Tapi Ibu, ini teori ya. Namanya teori berarti tidak bisa dibantah karena pembuktiannya sudah jelas. Baik, yang pertama mari kita lihat tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu teman-teman sekalian, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Ini teori kontrol ini. Selama ini Bapak Ibu menurut kita bisa mengontrol anak, tapi sesungguhnya tidak. Yang dapat mengontrol diri sendiri, yang kita hanya kita sendiri yang dapat bisa mengontrol orang kita punya diri. Kita bisa mengontrol anak-anak karena kebetulan dia izinkan kita untuk atur dia. Kalau dia tidak izinkan, kita tetap tidak bisa. Makanya walaupun kita dengan berbagai cara kita kasih supaya tekan dia, tetapi selagi dia pun diri menolak, tidak mau, tetap dia tidak akan ikut. Itu teori kontrol. Sehingga sebagai guru kita hanya dapat menanamkan motivasi. Jadi kita hanya berusaha menanamkan motivasi supaya anak itu melakukan, dia sadar diri untuk berperilaku. Bukan hanya karena faktor eksternal, tetapi faktor internal dan dalam. Baik, Pak. Ada teori kontrol mengatakan seperti ini. Selama ini yang kita punya berpikir sekarang ini adalah stimulus respon di kolom sebelah kiri. Di kolom sebelah kanan adalah teori kontrol. Teori stimulus respon mengatakan kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kan yang kita lakukan. Tetapi teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang itu. Yang berikut, selama ini kita buat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teori kontrol dia bilang hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Sekalipun kita guru, walaupun kepala sekolah mengecek dengan staf yang lain marah-marah di grup untuk piket segala macam, tetapi kalau memang kita tidak punya kesadaran bagaimana manfaatnya piket, tetap kita tidak akan lakukan. Itulah sehingga hanya kita yang bisa mengontrol diri. Baik Bapak Ibu, apakah ada makna disiplin? Ada di sini. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplina artinya belajar. Dari kata ini konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini hanya pengertian tentang apa ini. Nah, yang sekarang kita alami pergeseran sedikit bahwa namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini ada pergeseran. Jadi disiplin itu sebenarnya yang arti yang sesungguhnya itu adalah membuat orang menggali potensinya. Tetapi kita di sekolah kita ubah memaksa. Kita paksa anak. Ketika anak itu kita punya aturan bila anak ini disiplin, anak belum tentu. Dia hanya disiplin di saat ada kita. Tetapi kalau kita tidak ada, pasti akan jauh. Sehingga yang namanya disiplin mengalami pergeseran. Baik Bapak Ibu.
Untuk nilai-nilai kebajikan universal, kenapa disiplin? Kalau setelah kita menerapkan disiplin anak-anak supaya dia itu sadar dari motivasi dari dalam diri untuk berdisiplin, maka kita harus adarkan dia untuk mengarah pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai itu yang diakui secara umum yang sekarang kita di Indonesia namanya profil pelajar Pancasila. Sehingga kita harus sering-sering mengajarkan mereka supaya mereka tahu dia punya tujuan itu seperti apa bidang pendidikan itu. Kalau dia tidak memaknai nilai-nilai, dia tidak akan bisa buat. Contoh sederhana kayak begini. Saya mandi, dia tahu mandi itu tujuannya kan bersih toh. Dia sadar diri itu, maka tidak perlu diperintah pun dia akan mandi. Nah, tugas kita adalah bagaimana membuat siswa supaya punya motivasi untuk hal-hal seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita masuk lagi pada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Ini ada beberapa konotasi makna-makna yang terbalik dengan selama ini kita punya perilaku. Kita lihat. Teori motivasi tadi sempat muncul di ice breaking, Bapak Ibu. Hanya ada 3 motivasi untuk orang berbuat sesuatu. 1. Orang berbuat untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, orang berbuat karena ingin dipuji oleh orang lain. Coba Bapak Ibu sambil refleksi. Dan yang ketiga, orang berbuat karena dia menghargai dirinya sendiri untuk nilai-nilai yang dipercaya, untuk tujuan yang jadi hanya ada 3 motivasi orang ketika berbuat sesuatu. Coba yang kenal kita putih. Nah, 2 motivasi yang pertama dan yang kedua yang untuk menghindari hukuman dan untuk ingin dipuji oleh orang lain, itu namanya motivasi eksternal. Dia buat karena ada maunya. Tetapi yang kita harapkan, yang harus kita tanamkan kepada anak murid kita adalah motivasi internal, yaitu dia berbuat sesuatu karena mau menghargai dia pun diri sendiri. Saya mau belajar, karena saya belajar pasti saya pintar. Nah, memang hal ini agak rumit. Tetapi kalau setiap guru, kalau kita masuk kelas, kita 15 menit gaungkan terus, pasti mereka akan mau. Sehingga dari tadi teori kontrol mengatakan setiap perilaku memiliki tujuan, itu kadang ada hal-hal seperti itu. Walaupun itu perilaku buruk sekali. Jadi Bapak Ibu, mari kita paham bersama. Kita harus paham motivasi perilaku, itu dasar. Nanti sebentar diangkat lagi. Sehingga Bapak Ibu, kita berusaha untuk jangan terlalu membuat anak itu dia disiplin karena motivasi eksternal ini. Satu, menghindari hukuman, itu yang selama ini kita buat. Dia hanya disiplin kalau ada kita, karena dia takut kena hukum. Ketika kita tidak ada, maka tidak jadi lagi. Baik, mari kita yang berikut. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi selama ini hanya ada miskonsepsi lagi di sini. Selama ini kita bilang merdeka belajar, jadi kita merdeka saja. Merdeka dalam hal ini merdeka yang terkontrol, merdeka yang benar, bukan merdeka yang tidak benar juga kita taruh. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat lagi untuk penghargaan. Ini ada dia punya. Karena ini biasa kita buat di kelas Bapak Ibu. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman ternyata. Dia tidak ada beda. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Baik. Jadi penghargaan yang kita berikan itu juga dia ternyata sama dengan hukuman. Di mana kita buat anak-anak itu dia buat sesuatu karena ada iming-imingnya. Oh, ini kalau kamu benar nanti PR-nya dapat 100, ini dapat hadiah 1 orang permen 1 bungkus. Berarti dia buat itu karena ada permen. Ketika kalau tidak ada permen, pertanyaannya dia buat atau tidak? Pasti tidak. Contoh kita lari-lari, kita guru-guru. Ketika kita mau berbuat sesuatu kan ada pertanyaan yang lebih jauh. Kami buat ini ada ini tidak. Tetapi itu tidak namanya kalau dari sekolah, dari instansi kan penghargaan jasa.
Tetapi usahakan di dalam kelas, boleh penghargaan boleh diberikan, tetapi harus ditekan, diminimalisir, supaya anak jangan tergantung dengan motivasi eksternal. Karena penghargaan dan hukuman itu adalah motivasi dari luar. Efek dari penghargaan seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan ini karena ini. Contoh sederhana kayak begini. Kita kasih penghargaan untuk satu ini. Misalnya dia juara satu, kita kasih dia buku. Dengan maksud kita supaya orang lain termotivasi untuk belajar. Tetapi kalau dia yang punya kemampuan lemah, dia akan iri. Dia akan menjaga jarak dengan dia punya teman yang pintar karena sudah laki-laki. Dia akan bergaul dia dengan dia saja, yang pintar dengan pintar, yang sedang dengan sedang. Jadi itu yang namanya merusak dan yang lain-lain. Jadi teman-teman, ketika kita omong hukuman, penghargaan dan motivasi, yang diharapkan dari kita itu adalah kurangi penghargaan dan kurangi buku. Bukan tidak dipakai, boleh dipakai, tetapi kurangi. Dengan sebisa mungkin kita berusaha supaya membuat anak itu menghargai dia punya diri sendiri, menghargai nilai-nilai yang dipercaya. Jadi ini maksud dari teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Sehingga kadang kalau selama ini kadang ada yang marah kita ini dihukum terus begini sampai pada buka sepatu, sampai pada berlutut, ada yang larang kita sampai pada sepele. Itu memang benar. Tapi itu mungkin sudah pilihan terakhir bisa. Artinya sudah berbagai cara kita pakai, sampai tidak bisa maka kita tegakkan aturan. Tapi kalau masih ada alternatif lain, pakailah alternatif lain. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi. Ternyata ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita pikir, saya juga waktu belajar pertama pikirnya sama. Padahal ada perbedaan. Perbedaannya itu hukuman itu kan diberikan ketika orang berbuat salah, tapi diberikan oleh orang lain. Kalau konsekuensi beda. Konsekuensi dia lebih halus lagi. Istilahnya dia misalnya dia tidak belajar, berarti konsekuensinya adalah tidak naik kelas. Kalau hukumannya berlutut. Jadi konsekuensi itu adalah imbas atau akibat ketika dia tidak melakukan. Hukuman itu diberikan oleh orang lain. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang yang lebih penting lagi di sekolah kita harus tanamkan yang namanya restitusi. Teman-teman kalau masih ingat biasa dulu yang Ibu Eta sering omong itu, bagaimana menyelesaikan masalah itu menggunakan segitiga restitusi. Nanti kita lihat. Kenapa restitusi? Karena restitusi ini dapat menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tapi Ibu, pengalaman kita selama ini di sini, anak salah, apakah ada Bapak Ibu yang sudah pernah berusaha untuk memperbaiki kesalahan? Atau Bapak Ibu hanya pergi berusaha untuk memberikan hukuman? Mari coba refleksi. Pernahkah Bapak Ibu berusaha untuk memperbaiki permasalahan siswa? Ataukah Bapak Ibu pergi hanya bertindak sebagai penghukum? Nah, kalau kita bertindak sebagai penghukum Bapak Ibu, kesalahan itu akan terulang lagi. Tetapi kalau ketika kita menyadarkan memperbaiki anak punya masalah, maka dia punya karakter akan lebih kuat. Dia melakukan kesalahan, tetapi namanya semua manusia itu pernah buat kesalahan. Bukan hanya murid saja, kita guru juga banyak melakukan kesalahan. Jadi kesalahan itu manusia, Bapak Ibu. Jadi jangan divonis langsung ketika orang salah kita popak. Jangan. Kita cek dulu, karena dia berbuat sesuatu itu ada kebutuhan yang akan dipenuhi. Nanti sebentar waktu kita lihat. Baik Bapak Ibu, ini ada perbedaan lagi antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu namanya kita membuat anak punya identitas tanpa gagal, sehingga yang kita harapkan bila mau sukses tidak akan terjadi. Karena yang identitas sukses itu hanya dua. Satu konsekuensi, dan yang paling bagus itu adalah restitusi. Nanti perbedaannya ada di sini. Baik, ada 9 ciri-ciri restitusi yang perlu Bapak Ibu tahu.
Karena harapan setelah apa? Tadi kan sudah lihat kita punya tujuan kegiatan bahwa selain kita pahami restitusi, kita juga harus menerapkannya di lingkungan sekolah. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang berikut, memperbaiki hukuman. Yang ketiga, tawaran, bukan paksa. Kita menawarkan kepada murid-murid untuk berbuat, membujuk saja kita. Jangan paksa dia, karena kita tidak bisa mengontrol murid. Murid hanya dia sendiri yang bisa kontrol dia punya diri. Yang berikut, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan memperburuk keadaan. Misalnya kita di dalam kelas, anak ribut kita suruh berlutut, itu solusinya atau itu yang ada memperburuk tambah keadaan? Dia berlutut kalau kita mengajar, kasihan. Dia mau fokus di sakit, tetap mau dengar apa yang kita ngomong. Coba Bapak Ibu refleksi. Lalu kita suruh berlutut, dia ada bertahan sakit setengah mati, kita bilang tulis. Jadi Bapak Ibu, mari kita berefleksi sama-sama. Memang kita emosi, setiap manusia pasti emosi, tetapi kenapa kita terlalu emosi? Karena kita memaksakan bahwa yang kita mau ini harus terjadi. Kita tidak berpikir realistis, Bapak Ibu. Macam kami matematika, kami harus paksa perkalian ini hari harus selesai, tapi kemampuan dasar anak kan tidak kuat. Itu biar kita paksa-paksa pun tetap dia tidak akan selesai. Apalagi hukuman yang aneh lagi, misalnya begini, kasih PR 5 nomor, dia tidak kerja, kita kasih 10. 10 tidak kerja, kasih 20. I know. Itu dia tidak tahu sehingga dia tidak kerja. Lalu kita kasih beban tambah lagi, kapan dia mau kerja? Tidak akan bisa. Dan itu sampai dia kerja pun dia ngutip contek orang punya. Nah, contek orang punya ini hari dia pun tanggung jawab selesai, tetapi jangka panjangnya tidak ada manfaat sama sekali. Baik Bapak Ibu, yang berikut kita masuk materi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini juga penting. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu dimohon dengan hormat kalau bisa setelah dengar materi ini terapkan di kelas masing-masing saat Bapak Ibu punya mata pelajaran. Keyakinan kelas itu seperti apa? Mari kita lihat. Ada pertanyaan pemantik begini, mengapa tidak beraturan tetapi harus keyakinan kelas? Bapak Ibu bisa refleksi. Kita selama ini kan pakai aturan saja kan? Tapi pendidikan sekarang dia bilang tidak, jangan peraturan, tetapi namanya keyakinan kelas. Bedanya di mana? Ada perbedaan di sini Bapak Ibu. Peraturan dibuat secara sepihak. Benar? Kita guru, kita buat aturan, tidak peduli anak. Kalau keyakinan kelas buat secara sama-sama. Nah pertanyaannya, kalau buat sama-sama ada kemungkinan dia untuk langgar? Tidak. Ada, tetapi kemungkinannya kecil. Misalnya begini, saya sepakat dengan Pak Yanto, kawan jam 1 kita bertemu. Dia tidak hadirkan dia perasaan karena sudah sepakat. Nah ini yang kita mau buat di dalam kelas. Buatlah kesepakatan dengan mereka. Jangan buat aturan dari guru saja. Masuk di kelas tanya. Misalnya aturan tentang PR. Nah kita maunya seperti apa PR? Biarkanlah mereka curang, mereka punya pendapat. Setelah itu baru kita ambil dia kalimat positifnya yang mana. Sehingga ketika dia melanggar, bukan ketika, maafnya, dia mau melanggar juga agak repot karena sudah kita sepakat sama-sama. Bisa terjadi dia langgar, tetapi ketika dia melanggar kita alihkan. Itu hari kita sudah bikin kita punya keyakinan kelas. Masih ingat? Nah ketika dia ingat keyakinan kelas, pasti dia akan susah untuk melanggar. Jadi bisa memperbaiki dia punya perilaku.
Sehingga di dalam kelas, nanti ke dalam kelas usahakan bikin aturan-aturan itu harus buat sama-sama dengan siswa, jangan buat sendiri. Kita buat sendiri, kita kepala sakit, karena otomatis dia akan langgar secara terus-menerus. Bapak Ibu, budaya positif akan tercipta jika sudah ada peraturan kelas itu kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti kalau semua kelas sudah ada keyakinan kelas, maka akan tercipta lingkungan sekolah yang positif. Kalau lingkungan sekolah positif sudah menjadi kebiasaan kita, maka akan namanya budaya positif. Tentang keyakinan kelas seperti yang tadi saya sampaikan tadi, guru memfasilitasi terbentuknya keyakinan kelas dengan membahasnya secara bersama-sama dengan keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan-pernyataan umum yang mudah diingat. Misalnya seperti dulu kita ada baliho yang kenyamanan, ketertiban. Tapi itu kan kalimat-kalimat umum. Jadi sekarang kita diarahkan kembali seperti itu, kita buat itu, tapi kita tempelnya di dalam kelas. Itu barang itu dulu bagus, tapi kan sudah hilang. Sekarang sudah mulai tempel-tempel yang lain. Ada yang namanya 5M, 5S, senyum, sapa, salam, terus apa lagi? Sopan, santun. Nah itu yang harus tempel di dalam kelas. Itu menjadi keyakinan, kesepakatan bersama. Misalnya contohnya begini, kita ada peraturan, siswa dilarang datang terlambat. Itu kan aturan sekolah. Tetapi itu harus dirubah menjadi sebuah kalimat positif. Jangan pakai kalimat yang dilarang ini kan agak negatif ya guru bahasa. Jadi ubahlah jadi sebuah kalimat positif. Tidak boleh datang terlambat. Ubahlah jadi hadirlah di sekolah tepat waktu. Ajarkan, bujukan. Atau ketika di dalam kelas kita kan larang. Kalau saya masuk di dalam kelas, kau tidak boleh terlambat. Rubah itu kalimat. Hadirlah di kelas tepat pada waktunya. Semacam kita ajarkan, semacam bujukan. Keyakinan kelas dari kalimat ini apa? Menghargai waktu. Jadi di kelas tulis keyakinan menghargai waktu. Tempelnya di dalam kelas. Itu yang namanya keyakinan kelas. Menghargai waktu, disiplin, komitmen, keteraturan, saling menghormati, saling menghargai. Itu yang namanya keyakinan kelas. Ditempel di dalam kelas. Baik, langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas tadi saya sudah jelaskan. Hanya yang terakhir, kalau bisa setelah sepakat ditempel di dalam kelas sehingga anak baca tiap hari. Macam kita punya dulu di sini budaya malu, baca tiap hari, tetapi tetap malunya tidak. Ini juga agak repot. Alasannya karena apa? Motivasi internalnya belum terbentuk. Jadi mulailah dari situ. Ini contoh ada keyakinan kelas ini. Hadir tepat waktu. Tiket kelas dilakukan lebih awal. Mendengarkan penjelasan guru dan menghargai pendapat. Jadi ini ditempelkan di dalam kelas. Si anak lihat, oh begini aturannya. Jadi ini wali kelas harus berperan aktif. Diri sendiri. Yang terakhir ini yang beli. Oh, penjual. Terakhir ini membuang sampah pada tempatnya, tapi lihat di kelas kotak sampah sudah tidak ada. Jadi membuat gimana? Terakhir buang lewat sendiri. Oke, baik, oke. Nanti sebentar baru ada sesi diskusinya singkat sekitar sampai 10 sampai 15. Oke, baik. Nanti sebentar baru bisa kalau lagi. Semoga saya cek di pustakanya masih ada satu lagi. Yang berikut, materi yang berikut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Ini juga Bapak Ibu harus pahami. Kenapa kita harus pahami materi ini? Karena
kita kembali kepada teori kontrol mengatakan bahwa perilaku anak memiliki tujuan, dan tak itu perilaku buruk sekalipun. Contohnya kita saat mengajar, dia makan, kita langsung pipok. Kita tidak pernah cek, jangan sampai dia memang riwayatnya sakit sehingga dia perlu snack sedikit. Kita tidak pernah peduli hal kecil seperti itu. Benar tidak? Bukan. Atau misalnya saat dia memang dia tidak ada pulpen, dia mau pinjam dia punya teman, tetapi dia dengan cara berteriak. Lalu kita tidak tanya lagi berteriak kenapa, tapi langsung pompa. Jadi kita harus berusaha memenuhi kebutuhan begitu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Mari kita lihat. Yang pertama yang paling pokok adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Jadi ini 5 kebutuhan ini sangat penting. Dan kita harus berusaha untuk tahu anak punya perilaku itu kebutuhannya apa, sehingga kita jangan salah kaprah. Kebutuhan bertahan hidup ini menyangkut kebutuhan biologis. Anak harus makan, dia lapar dia harus makan, dia harus minum. Itu namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang berikut kasih sayang dan rasa diterima, Bapak Ibu. Ini kalau anak-anak di kelas kita lihatnya anak-anak yang NPO itu kita bilang mencari perhatian orang lain. Karena dia akan senang kalau ada orang perhatikan dia. Itu dia punya tujuan itu. Jadi itu kalau Bapak Ibu hanya larang dengan cara paksa, dia tidak akan jadi. Tetapi arahkan dia. Hal itu bisa dilakukan, bukan tidak bisa. Kita jangan bilang tidak boleh buat seperti ini, jangan, itu barang itu boleh dilakukan, tapi bukan di kelas ini tampaknya. Boleh dilakukan setelah keluar dari kebutuhan akan kesenangan, Bapak Ibu. Kebutuhan akan kesenangan ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Kadang siswa dia bosan di dalam kelas itu karena yang harus kita hati-hati adalah dia bosan dengan cara mengajar guru. Itu yang harus hati-hati. Jadi anak-anak yang harus akan kesenangan, dia tidak akan senang kalau kita pakai cara yang sama. Belum lagi kehadiran kita di dalam kelas itu, dia lihat kita punya muka saja takut. Dan ini anak-anak di dalam kelas dia akan tertekan, sehingga kita mau omong sekalipun tetap tidak akan masuk. Karena dia punya kebutuhan akan kesenangan. Jadi ciptakanlah model-model pembelajaran yang buat dia nyaman dan senang di dalam kelas. Begitu. Yang berikut, kebutuhan akan kebebasan, Bapak Ibu. Anak-anak yang punya kebutuhan bebas itu dia maunya bergerak, beraktivitas. Dia tidak mau kalau engkau omong dari A sampai Z selesai, tapi dia tidak berbuat sesuatu. Itu dia malas kalau anak-anak yang rasa haus kebebasannya tinggi. Dia maunya berekspresi. Sehingga kalau misalnya kami matematika angka-angka kalau monoton dia akan bosan. Tetapi biologi masuk ketika lihat pegang tumbuhan dia lebih senang di situ karena dia mulai beraktivitas. Dan yang terakhir kebutuhan akan penguasaan. Ini pengakuan diri. Jadi ada anak-anak itu yang di dalam itu dia maunya berkuasa. Dia tidak mau orang kuasa dia. Nah itu yang kita harus pahami orang-orang seperti itu. Jadi tugas kita sebagai guru adalah memahami kebutuhan setiap anak di dalam kelas sehingga kita bisa ambil posisi kontrol yang tepat. Pasnya di mana? Oh ini saya harus tangani seperti apa? Ini kita SMP, kalau SMA itu lebih lucu lagi, apalagi ibu guru yang pendek-pendek begini. Itu lebih berbahaya kalau tidak memahami anak-anak punya kebutuhan. Baik, penjelasan dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi saya sudah sampaikan tadi. Kebutuhan untuk disayangi meliputi hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah ini kalau ini kita teman ada yang siswa-siswa yang suka duduk sendiri. Itu sebenarnya kalau menurut teorinya kita harus pendekatan. Bagi Mama Kepala. Selamat pagi.
saya mohon izin sebagai CGP Angkatan 11 mau meminta tanggapan Mama terkait dengan pemaparan materi budaya positif yang telah dilaksanakan. Jadi mungkin di tempat yang pertama, setelah mengikuti kegiatan kemarin, boleh Mama menceritakan sedikit bagaimana perasaan Mama sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah terkait dengan kegiatan pemaparan budaya positif. Mama, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sesuai dengan topik atau tema yang ada, CGP melaksanakan kegiatan dengan tema budaya positif. Hal ini saya selaku kepala sekolah sangat membanggakan atau sangat bangga karena dengan adanya kegiatan-kegiatan guru penggerak atau calon guru penggerak ini artinya membawa sekolah ini ke depan bisa berkembang sesuai dengan harapan lembaga pendidikan yang ada di SMP Satak Manumuti. SMP Satak Manumuti mengharapkan semua guru atau semua pendidik dapat mengembangkan sekolah ini ke depan sesuai dengan apa yang diharapkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu harapan terutama harapan dari Mama Kepala bahwa sekolah ini ke depan boleh berkembang sesuai dengan apa yang sudah dipelajari atau apa yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak atau guru penggerak. Karena ke depan budaya positif merupakan salah satu hal penting yang harus kita lakukan untuk meningkatkan karakter siswa di sekolah kita sendiri. Nah, dengan adanya budaya positif ini kita perlahan berkembang menuju apa yang kita harapkan, yaitu kita bisa membentuk karakter anak-anak menuju karakter yang lebih baik dan benar sesuai dengan harapan sekolah kita. Baik, terima kasih Mama sudah memberikan umpan balik terkait dengan perasaan dan harapan ke depan seperti apa terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih banyak Mama, selamat pagi. Selamat pagi, sama-sama. Ya, baik Mama. Ance, Selamat pagi. ya, kemarin kita sudah melakukan kegiatan penyebaran pemahaman terkait dengan budaya positif yang dilakukan oleh saya sendiri sebagai CGP Angkatan 11. Pada saat ini saya mohon umpan balik atau tanggapan dari Ibu terkait dengan kegiatan kemarin. Mungkin dipandu dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan kemarin, bagaimana hal-hal apa saja yang dipelajari selama kegiatan kemarin? Jadi setelah kegiatan kemarin yang saya pelajari itu ada kegiatan materi tentang budaya positif, disiplin positif, keyakinan kelas, ada hukuman, penghargaan, terus dengan segitiga restitusi. Oke, baik. Saya ingat. Ya, baik, terima kasih Bu Ance, luar biasa daya ingatnya. Terus berikut terkait dengan bagaimana perasaan Ibu setelah mendapat materi seperti yang kemarin. Oke, jadi kalau perasaan saya itu saya merasa sangat senang karena dengan adanya kegiatan itu saya lebih paham bahwa ternyata seorang guru itu dia harus menerapkan dalam pembelajaran itu dia harus menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, segitiga restitusi untuk membangun ini motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri. Ya, baik, siap. Terima kasih Ibu. Mungkin pertanyaan terakhir yang ketiga terkait dengan apa rencana Ibu untuk terapkan materi kemarin di kelas atau di sekolah nanti? Kalau untuk rencana saya akan menerapkan
keyakinan kelas yang disepakati oleh saya dan siswa, dan juga membuat segitiga restitusi untuk itu saja, Ya, segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Oke, siap. Nanti posisi kontrol, kalau Iya. bisa nanti pakai posisi Iya. kontrol yang manajer. Baik, terima kasih Ibu Ince, semangat. Terima kasih juga. Ya.